warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Yang kami hormati, Bapak dosen pengampu, Bapak Daniel Sembiring STH MTH, dan yang saya banggakan para audiens debat kali ini. Sebelum saya memperkenalkan diri, izinkan saya sedikit memberikan pantun untuk para audiens kalian. Ada tikus mencari makan, tikus bertengkar dengan kera. Salam manis saya hanturkan sebagai salam pembuka acara. Perkenalkan, saya sendiri Angelina Sigalingging sebagai moderator yang akan membawakan debat pada hari ini. Adapun judul yang kami bawakan dalam debat ini adalah toleransi antar umat beragama, yaitu penggunaan hijab di Aceh. Adapun latar belakang kami mengangkat judul toleransi antar umat beragama, penggunaan hijab di Aceh adalah nilai toleransi perlu dibangun, mengingat saat ini banyak konflik yang terjadi antar umat beragama. Dalam proposal ini dibahas mengenai pergaulan muda-mudi umat Kristiani terhadap masyarakat Aceh yang menerapkan syariat Islam, yaitu penggunaan hijab baik umat Muslim maupun non-Muslim. Mahasiswa Kristen dituntut sebagai menghormati dan menghargai sesama umat beragama dengan tidak mencampuri urusan agama dan kepercayaan lain, terutama dalam hubungan pertemanannya. Pergaulan yang harus dibina oleh mahasiswa Kristen adalah pergaulan yang baik, yang didukung oleh rasa saling menghargai satu sama lain. Baik, tanpa menunda-nunda waktu, maka dari itu kita akan memulai sesi debat dengan aturan yang pertama, seluruh peserta menghidupkan kamera, yang kedua menonaktifkan mikrofon saat tim lain sedang memberikan argumen, dan yang ketiga, ada dua mosi yang akan disampaikan oleh moderator pada hari ini. Masing-masing mosi akan diberikan waktu kepada tim pro dan kontra untuk berargumen. Setiap mosi diberikan 1 menit untuk menyampaikan argumennya. Baiklah, langsung saja ke mosi yang pertama, yaitu apa pengaruh dan nilai yang ditimbulkan oleh penggunaan hijab di Aceh. Baiklah, kepada tim pro, saya mempersilakan untuk menyampaikan argumennya, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Aceh memiliki hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam menetapkan syariat Islam. Oleh karena itu, pemerintah Aceh cenderung ketat dalam menerapkan peraturan syariat Islam, terutama dalam hal berpakaian. Kaum muslim yang berada di sana ataupun orang yang berkunjung di sana juga merasakan bahwa Aceh adalah tempat yang baik dalam menjalankan syariat Islam. Penggunaan hijab adalah salah satu hal yang sangat diperhatikan karena salah satu hukum Islam yang diterapkan adalah kewajiban berhijab bagi setiap muslimat Aceh yang sudah akil balik supaya menutup bagian aurat agar kemaksiatan dapat terhindari. Hal ini terlihat dari berbagai jenis jilbab yang ada di sana, yaitu jilbab rebonding, Pakistan, timpan, dan yang paling banyak dipakai yaitu jilbab syari. Oleh karena itu, penerapan peraturan dalam hal berpakaian yang diwajibkan bagi kaum muslim ataupun non-muslim di sana mempunyai maksud dan nilai untuk menjalankan syariat Islam. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada tim pro yang telah menyampaikan argumennya. Sekarang saya berikan waktu untuk tim kontra menyampaikan argumen, dimulai dari sekarang. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Akan tetapi hak istimewa tersebut dapat diterapkan secara sama kepada semua umat beragama yang tinggal di Aceh. Dengan sifatnya itu, umat beragama lain mungkin diwajibkan juga untuk mematuhi syariah Islam di sana. Contohnya dalam penggunaan hijab. Menurut beberapa studi kasus, umat beberapa non-muslim ditegur karena tidak menggunakan hijab. Hal ini dapat membatasi kebebasan antara umat beragama seperti toleransi, karena mewajibkan semua umat beragama non-muslim untuk menggunakan atau mengikuti syariah Islam. Terima kasih, saya kembalikan ke... Baik, terima kasih kepada tim kontra yang telah menyampaikan argumennya. Sekarang saya berikan waktu untuk tim pro untuk memberikan sanggahan kepada mosi pertama. Saya persilakan. Baik, moderator, saya akan memberikan sanggahan. Menurut pendapat kami tim pro, mengenai mosi pertama itu, kami setuju kalau daerah Aceh itu menerapkan penggunaan syariat Islam, seperti penggunaan hijab. Toh, para pengunjung ataupun masyarakat non-muslim di sana juga banyak yang tidak keberatan mengenai peraturan atau konun tersebut karena mereka dapat menyesuaikan dirinya. Dan kami kurang setuju dengan tim kontra yang mengatakan bahwa kebijakan itu membatasi kebebasan antar umat beragama. Karena bagi kaum non-muslim di sana, mereka tetap ingin menghormati penduduk Aceh yang kurang lebih 98,56% beragama Islam dengan menjaga moralitasnya. Namun, tetap kok mereka mempertahankan identitas keyakinan atau agama mereka. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada tim pro yang telah menyampaikan sanggahannya.
Sekarang kita masuk kepada mosi yang kedua, yaitu bagaimana jika ada salah seorang warga Aceh yang dalam posisi minoritas dipaksa mengenakan pakaian yang tidak Islami. Baik, kepada tim pro, saya berikan waktu untuk menyampaikan argumennya, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Jadi menurut kami begitu ya, penggunaan hijab ini sebetulnya sah-sah saja kalau dipakai bagi umat beragama Muslim di Aceh, terutama ke sekolah dulu diambil satu kasusnya. Karena satu sisi manfaat penggunaan hijab di Aceh itu untuk menutupi aurat, tentu untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang nggak mengenakan. Nah, karena dengan menggunakan hijab ini, jadi orang-orang di sana itu bisa menjaga aurat mereka untuk tetap tertutup dari pandangan yang bukan muhrim, itu kata lain dari penjelasan saya yang sebelumnya. Nah, kita tinjau lagi dari hal yang lain, dari tradisi suku Aceh tersendiri. Nah, sesuai tradisi suku di Aceh itu, penggunaan hijab itu salah satu ciri khas mereka, atau budaya yang sudah diterapkan dari dulu. Bahkan itu pun diteruskan sampai sekarang ya, dan menjadi hal yang lazim dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya serahkan ke moderator, terima kasih. Terima kasih kepada tim pro yang telah menyampaikan argumennya. Sekarang kita memasuki argumen yang kedua kepada tim kontra, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Menurut saya, penggunaan hijab itu sendiri sudah diatur dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa siswi beragama non-Islam tidak boleh dipaksa menggunakan jilbab pada sekolah negeri pada semua tingkatan yang ada di Indonesia. Menggunakan pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah, apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik. Lalu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 Ayat 1 tertulis bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih tim kontra yang telah memberikan argumennya. Sekarang untuk tim pro, saya mempersilakan memberikan sanggahannya terhadap mosi kedua, dimulai dari sekarang. Terima kasih moderator. Jadi menurut kami pihak pro gitu kan, kami sebetulnya itu menurut kami penggunaan hijab itu sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkan gitu, terutama terkait dengan peraturan pemerintah yang ada, dan secara khusus dalam hal ini itu penggunaan hijab. Nah, kasus yang terjadi terkait diskriminasi penggunaan hijab itu kan sedikit, yang itu kita tinjau dari penggunanya non muslim atau muslim. Nah, dari hal ini pun kita dapat melihat bahwa umat non-muslim itu kan pada umumnya tidak terlalu mempermasalahkan hal ini sebetulnya, terkait penggunaan hijab ini. Apalagi itu sudah menjadi tradisi di sana gitu bilang kan, sesuai argumen yang saya bilang tadi. Nah itu artinya kan lazim dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita bisa menyimpulkan mereka ini mengikuti dan mematuhi peraturan yang ada, yang telah ditetapkan dari dulu sampai sekarang. Terima kasih, saya serahkan ke moderator. Terima kasih sanggahannya kepada tim pro. Sekarang saya berikan waktu kepada tim kontra untuk menyanggah mosi kedua. Saya persilakan. Baik, izinkan saya dari tim kontra menyanggah pernyataan tim pro. Mungkin benar jika sebagian besar dari masyarakat non-muslim di Aceh sudah paham dan tidak lagi mempermasalahkan hal tersebut. Namun tidak dengan warga lokal atau wisatawan yang hadir. Dilihat dari kejadian yang menimpa sebuah keluarga keturunan Tionghoa yang sedang bertamasya di salah satu lokasi di Aceh, di mana mereka ditegur agar memakai penutup kepala alias jilbab. Hal ini tentu menjadi salah satu contoh bahwa peraturan ini dapat menjadi bumerang tersendiri, dengan alibi bahwa non-muslim harus melakukan toleransi, namun justru mereka sedang melakukan intoleransi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih sanggahannya kepada tim kontra atas mosi yang kedua. Supaya lebih jelas, kita akan mendengarkan argumen dari dua narasumber kita, yaitu teman kita yang beragama muslim. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Utri Sekar Ayuningrum. Saya dari Universitas Negeri Medan, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi. Tanggapan saya mengenai debat pro dan kontra toleransi antar umat beragama, yang dimana tema yang kali ini diangkat adalah penggunaan hijab di Aceh. Dapat kita lihat tadi, dalam debat pro dan kontra penggunaan hijab di Aceh,
Yang kita bisa simpulkan adalah di sini penekanan bahwa tradisi turun-temurun yang telah dilakukan di Aceh menjadikan sebuah kebiasaan di masyarakat, terutama peraturan penggunaan hijab. Debat pro dan kontra yang sudah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa Universitas Sumatera Utara mengenai peraturan penggunaan hijab di Aceh ini menimbulkan satu opini dan kesimpulan yang bisa kita lihat. Tradisi dan turun-temurun yang sudah dilakukan di Provinsi Aceh Darussalam ini membuat satu simbol yang menyatakan bahwa Aceh memang memiliki peraturan yang terkhusus di dalam daerah tersebut. Jadi selain itu, debat yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa Universitas Sumatera Utara ini juga berdasarkan fakta-fakta yang sudah dicari dan fakta-fakta yang akurat melalui data-data dan referensi yang sudah didapat oleh teman-teman. Sekian tanggapan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhara Hanisha Fitri Nasution. Saya merupakan salah satu muslim yang tinggal di Aceh. Di sini saya akan memberikan tanggapan saya tentang muslim berhijab yang tinggal di Kota Banda Aceh. Hijab sendiri merupakan pakaian wajib yang digunakan untuk muslim perempuan. Dan Kota Banda Aceh sendiri merupakan kota yang dijuluki sebagai Serambi Mekah. Jadi ketika kalian datang ke Banda Aceh, sedikit kalian temukan orang yang tidak menggunakan hijab. Mayoritas orang yang tinggal di Banda Aceh menggunakan hijab. Bahkan bagi orang luar yang ingin berdatangan ke Banda Aceh untuk menghormati orang Banda Aceh, banyak bagi mereka yang menggunakan hijab. Bahkan kampus-kampus yang ada di Banda Aceh atau di Aceh mewajibkan setiap mahasiswanya menggunakan pakaian yang sopan, termasuk rok. Dilarang untuk mahasiswa yang berkuliah di Banda Aceh itu menggunakan celana jeans ataupun celana ketat. Bagi non-mus yang menggunakan hijab sebagai bentuk toleransi, saya akan setuju akan hal itu. Bahkan ada beberapa non-mus yang tinggal di Banda Aceh juga menggunakan hijab sebagai bentuk toleransi mereka. Sekian tanggapan saya. Terima kasih.